Untuk ngabuburit online malam ini sudah kedatangan Ustadz Lutfi. Pada Ustadz Lutfi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ikhwati wa akhwati as-saimin was-saimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini atau sore waktu Arab Saudi kita diberikan keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri tausiah virtual sebagai pengantar buka bersama atau buka puasa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Tema yang akan kita angkat sebagaimana yang sudah disebar adalah tentang tips menghindari riya. Ikhwan sekalian, ini tema sangat penting sekali meskipun nampaknya dianggap sesuatu yang remeh di dalam pembahasan syariah karena sudah terlalu mendasar. Namun hal yang mendasar seperti ini justru penting untuk selalu kita ingatkan karena ingin mengingatkan kepada kita akan pentingnya kita untuk selalu menjaga niat dan mengingatkan kepada kita akan bahaya beramal yang tidak ikhlas, beramal karena manusia, karena dunia, riya, yang semua itu bisa membatalkan amal. Sehingga amal kita menjadi percuma, sia-sia. Tidak ada artinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua nanti, maka tidak ada yang menyertai kita kecuali amal kita. Dunia kita tidak menyertai kita, harta kita tidak menyertai kita, keluarga kita tidak menyertai kita, yang menyertai kita cuma amal kita. Sehingga tumpuan kita saat itu hanyalah amal. Namun tidak semua amal akan bermanfaat untuk kita. Hanya amal yang kita lakukan dengan ikhlas, tidak riya, itu saja yang akan bermanfaat untuk kita. Apa sesungguhnya tips agar kita bisa menghindari riya? Pertama, al-isti'anatu billah, selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari riya ini. Berjuang untuk bersih dari riya di dalam setiap amal ibadah itu bukan perkara mudah, butuh perjuangan, butuh mujahadah. Jangankan kita salafun as-salih, generasi Islam terbaik, itu mengeluh ketika berusaha untuk ikhlas dan menghindarkan diri mereka dari riya. Karena begitu beratnya untuk bisa mengusir riya dan memurnikan setiap amal ibadah mereka semata-mata karena Allah. Misalkan ungkapan Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku hadapi selain perkara mengelola niat. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Kadang aku berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba datang riya. Dan riya selalu datang tanpa kita sadari. Imam Yusuf juga pernah mengatakan, a'azu syai'in fid dunya al-ikhlasu. Fakam ajtahidu fi isqatir riya'i wa huwa yanbutu ala launin akhar. Perkara yang paling berat yang aku hadapi selama hidup di dunia itu adalah perkara berjuang agar ikhlas. Berjuang agar bisa mengusir riya. Berapa sering aku berjuang, beristihad, bersungguh-sungguh untuk mengusir riya dari diriku, tapi
Setiap kali aku usir riya, dia datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Aku usir lagi, ternyata dia datang lagi dalam bentuk yang berbeda lagi. Luar biasa riya itu. Sehingga untuk satu amal itu butuh perjuangan berkali-kali agar bersih dari riya. Bahkan ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata riya itu bukan hanya hadir kepada orang-orang yang hidup. Orang sudah mati pun masih pengen riya. Luar biasa riya itu. Bisa datang kepada mayat, kepada orang-orang mati. Gimana caranya? Kata Imam Bishr, orang ketika hidup di dunia, masih hidup, dia beramal soleh, beramal ibadah banyak. Sehingga menjadi terkenal sebagai ahli ibadah. Saat itu dia punya keinginan untuk riya saat mati. Jadi ketika mati dia pengen yang melayat itu jutaan manusia, miliaran manusia atau sebanyak mungkin manusia. Sehingga dia tersanjung menjadi orang yang jenazahnya dilayat oleh banyak manusia. Sampai orang mati pun pengen riya. Apalagi orang hidup. Begitu beratnya urusan mengusir riya dan menghindarkan diri kita dari riya. Maka selalu berdoa dan minta tolong kepada Allah agar dilindungi dari riya ini. Itu penting. Ini tip yang pertama. Rasulullah mengatakan, Ayyuhan nas ittaqus syirkah. Wahai manusia, jauhilah oleh kalian syirik yang berupa riya ini. Yaitu syirik kecil ini. Kenapa? Fa'innahu akhfa min dabibin namli. Karena riya itu lebih lembut dari semut hitam yang kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza kana riya'u akhfa min dabibin namli, kaifa nattaqi? Kalau riya itu lebih lembut dari semut hitam, bahkan semut hitam yang kecil yang menempel di batu yang hitam sekalipun, maka bagaimana kami bisa menghindarinya? Kami melihat aja nggak bisa. Bagaimana kami bisa mewaspadainya, menjauhinya? Karena dia begitu lembut dan tersembunyi ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, qulu, caranya berdoalah kalian dengan doa ini. Dan ini doa yang disunahkan oleh Rasulullah untuk selalu dibaca di pagi dan petang, jangan pernah dilewatkan. Agar kita terhindar dari riya yang bisa membatalkan amal kita ini. Doanya adalah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah kami dari bahaya riya, bahaya syirik riya ini yang aku sadari. Dan lindungilah kami dari riya yang tidak aku sadari juga. Jadi ada riya yang kita sadar, ada riya yang kita tidak sadar. Riya yang kita sadar adalah misalkan kita sholat, kita ada keinginan agar dilihat oleh orang sehingga dikenal menjadi orang ahli ibadah. Ini kita melakukan riya yang kita sadar bahwa kita sedang melakukan riya. Ada riya yang kita lakukan tanpa kita sadari bahwa itu menjatuhkan kita kepada riya. Misalkan sebagian orang terkadang begitu bangga mengatakan, aku itu sangat dekat dengan kiai fulan, dengan ustadz fulan, dengan orang terkenal fulan. Ya, dohirnya tidak riya, tapi itu kan sama dengan dia mengatakan, aku itu orang baik, aku itu orang soleh, orang terkenal, sehingga kawanku yang dekat denganku kiai, yang dekat denganku ustadz, yang dekat denganku orang terkenal. Atau bilang aku itu dekat dengan Habib fulan itu aku kenal sekali. Ya, dia tetangga dekatku dan lain sebagainya. Membangga-banggakan seperti itu nampaknya tidak riya, tapi itu akhirnya menjerumuskan kita kepada riya, karena sama dengan kita mengatakan aku itu orang baik, orang soleh, ahli ibadah, temanku para habib. Ya. Atau di antara riya yang tidak disadari, misalkan ya, bangun tengah malam ya, di waktu-waktu yang biasanya orang tahajud, ya nggak tahu bangun untuk tahajud atau tidak, yang penting bangun tengah malam, tiba-tiba bikin status, Subhanallah, ya Maha Suci Allah yang menciptakan malam yang hening seperti ini. Ya. Itu kan semua orang yang membaca statusnya akan mengira dia tahajud. Karena bangun di waktu malam, bikin status 3:30 atau jam 3. Wah, qiyamul lail ini. Akhirnya apa komennya? Masya Allah, tabarakallah. Ada yang komen, Masya Allah, semoga aku bisa meniru engkau yang selalu bangun tengah malam qiyamul lail. Padahal belum tentu qiyamul lail. Atau qiyamul lail seandainya benar dia qiyamul lail. Akhirnya kan banyak yang memuji.
Ketika banyak yang memuji, akhirnya dia tergoda untuk riya, ya, untuk riya, dan seperti itu dia lakukan terus. Maka ini sesuatu yang tidak kita sadari awalnya kalau itu riya, tapi akhirnya menjatuhkan kita kepada riya. Ya, apalagi jika kita tidak sedang qiyamul lail. Kita senang membuat status itu dengan niat agar disangka qiyamul lail, ini lebih parah lagi. Dulu para sahabat Rasulullah SAW itu manusia-manusia yang sangat jauh dari riya. Selalu berusaha untuk menghilangkan riya dari dirinya dan gak mau menjadi munafik. Gak mau hanya nampaknya soleh, nampaknya ahli ibadah padahal sebenarnya busuk. Gak mau seperti itu. Mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Maka mereka selalu berusaha untuk menghindarkan riya. Satu ketika di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, itu ditanyakan di forum itu, adakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh di tengah malam? Nah, salah seorang sahabat bilang, iya, aku yang melihat bintang jatuh tadi malam. Nah, tapi karena sahabat itu orang yang bersih jiwanya, bersih hatinya, nggak mau hadir kepada dirinya godaan riya, maka dia langsung timpali jawaban dan kata-katanya itu dengan kata-kata, tapi aku tidak sedang qiyamul lail, aku sedang digigit binatang berbisa sehingga aku tidak bisa tidur. Jadi dia nggak mau orang menganggap dia sedang qiyamul lail, karena itu akan menghadirkan riya, menghadirkan ujub. Ya, sahabat nggak mau, dan mereka orang-orang yang disucikan oleh Allah dari keinginan untuk dipuji atas sesuatu yang dia lakukan, bahkan atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya. Mereka nggak suka riya atas sesuatu yang dia lakukan, juga nggak suka riya atas sesuatu yang tidak lakukan. Tidak seperti sebagian manusia sekarang ini ya. Tidak melakukan sesuatu tapi pengen dipuji atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Pura-pura seolah-olah puasa, ditanya diem saja, nggak mau jawab. Biar orang tetap menyangka puasa. Ini kan pengen dipuji atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Nah, ini perkara yang berat ini. Para sahabat tidak seperti itu. Saya pernah dengar seorang satu cerita. Cerita ketemu di Jakarta orang yang ya riya dengan hubungan, perkenalan. Dia mengatakan, aku itu tetangganya tukang cukurnya Bung Karno. Itu kan lucu. Membanggakan sebagai tetangga tukang cukurnya Bung Karno. Tukang cukurnya Bung Karno aja nggak ada manfaatnya kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak beribadah. Apalagi cuma tetangganya. Ngapain kita membanggakan diri sebagai tetangganya tukang cukurnya Bung Karno? Saya itu tetangganya keponakannya Kiai Fulan dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara yang kita hindarkan karena itu akan menjerumuskan kita kepada riya. Yang kedua, setelah kita minta tolong kepada Allah dan berdoa agar dijauhkan dari riya adalah ikhfaul amal, selalu senang menyembunyikan amal kebaikan. Selalu senang menyembunyikan amal ibadah dan menikmati itu. Berusaha menikmati itu. Hukum asal ibadah yang terbaik adalah ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Bahkan sholat pun yang terbaik itu sembunyi-sembunyi. Sholat terbaik itu di rumah, bukan di masjid. Kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib yang terbaik dilakukan di masjid berjamaah. Tapi kalau sunnah di rumah. Kenapa? Sholat terbaik di rumah itu, sholat sunnah itu terbaik dilakukan di rumah. Karena lebih dekat kepada kerahasiaan. Dan kerahasiaan itu lebih dekat kepada keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah jauhnya orang dari riya di dalam beramal. Makanya Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang-orang yang dinaungi nanti di hari akhir, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya adalah orang-orang yang amal-amalnya adalah amal-amal terbaik. Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, dia sembunyikan. Dia tidak tampakkan sedekahnya. Sampai saking sembunyinya, tangan kirinya itu nggak bisa lihat apa yang disedekahkan tangan kanan. Maka hukum asal amal yang terbaik itu disembunyikan. Selama tidak ada urgensi untuk ditampakkan, lebih baik disembunyikan. Kalau sudah ditampakkan, di-share-share di status, di grup-grup WA, di Facebook, ya, kita sedang ibadah, kita
dokumentasi, lalu kita share, beramal kebaikan kita dokumentasi, kita share, itu ujian riaknya jadi, ujian melawan riaknya jadi berat. Jadi berat. Karena sudah terkadung nampak, orang tahu. Sehingga akan ada datang godaan untuk riak. Berbeda kalau disembunyikan, nggak ada orang tahu. Itu lebih ringan perjuangan kita untuk melawan riak. Ya. Memang ada terkadang amal ketika ditambahkan itu lebih bermanfaat. Jadi kita juga tidak boleh asal vonis orang ketika menampakkan amalnya langsung kita bilang, oh itu riak. Belum tentu. Belum tentu. Terkadang ada sebagian amal yang memang lebih baik dinampakkan atau bermanfaat dinampakkan. Agar orang mencontoh misalkan. Terkadang untuk ngasih contoh bersedekah ditampakkan. Niatnya benar-benar agar orang lain termotivasi dengan dirinya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tidak semua amal yang ditambahkan lalu kita nuduh dia tidak ikhlas, tidak selalu ikhlas. Itu masalah hati. Peperangan dalam melawan riak itu masalah hati, ya, bukan ucapan. Ya, ucapan saja nggak cukup, harus benar-benar hati, karena itu masalah perasaan. Masalah perasaan. Ya, orang dakwah juga kan harus nampak. Masa dakwah sembunyi-sembunyi, ya orang nggak dengar, orang nggak tahu. Yang ketiga adalah ihtiqarul amal wal khawfu min adamil qabul. Tip yang ketiga adalah menganggap amal kita, selalu menganggap amal kita itu belum sempurna dan takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Itu menyebabkan kita akan selalu lebih serius untuk berusaha ikhlas di dalam beramal. Orang yang merasa amalnya sudah sempurna, sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, pasti diterima. Ini yang membuat orang tidak akan serius dan bersungguh-sungguh di dalam mengusir riya. Rasulullah ketika membaca ayat walladzina yu'tuna ma atau dalam surat Al-Mu'minun wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka takut. Aisyah bertanya, Rasulullah, mereka kan memberi kok takut hatinya? Kan mereka memberi. Kata Rasulullah, maksudnya adalah mereka, ya, mereka bersedekah, mereka juga sholat, mereka puasa, tapi mereka tetap takut jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan mereka itu takut jika mereka saat beramal itu tidak sempurna di dalam memenuhi syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas yang bersih dari riya. Yang keempat dan yang terakhir, tip untuk mengusir riya adalah jangan terpengaruh dengan komentar orang. Komentar orang bisa pujian, bisa celaan. Ya, hanyalah terpengaruh dengan pujian dan celaan Allah. Kenapa? Karena manusia tidak punya surga, tidak punya neraka. Manusia memuji nggak bisa ngasih surga. Manusia mencela kita nggak bisa memasukkan kita ke neraka karena manusia tidak punya neraka. Bahkan Dajjal yang katanya punya surga dan neraka dalam satu hadis, itu bukan surga dan neraka asli. Kelihatan luarnya covernya surga tapi sesungguhnya dalamnya neraka. Dan yang kelihatan di dalamnya adalah neraka, covernya tapi sesungguhnya di dalamnya adalah surga. Itu Dajjal yang punya kekuatan yang di luar nalar manusia, di luar kekuatan manusia. Surga dan nerakanya nggak asli. Apalagi kita manusia. Pada umumnya nggak punya mereka itu surga dan neraka. Sehingga ngapain ketika kita beramal terpengaruh dengan pujian mereka atau celaan mereka. Kalau dipuji semangat, kalau dicela nggak semangat, ngapain? Mereka nggak bisa ngasih surga, nggak bisa ngasih neraka. Yang bisa ngasih cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti mereka yang memuji kita pun ketika di alam kubur nggak bisa mendampingi kita ketika ditanya malaikat. Dan ketika di akhirat saat ditimbang amal kita dihisab oleh Allah, mereka juga nggak bisa nolong kita. Ngapain kita terpengaruh dengan pujian mereka? Maka cukuplah hanya terpengaruh dengan pujian dan celaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menyebabkan kita bisa mudah untuk memerangi riya. Itu saja ikhwan sekalian. As-Saimat yang bisa sampaikan terkait dengan tema tip menghindari riya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang selalu ikhlas dan terjauhkan dari riya yang bisa membatalkan amal. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita tutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an
ولك الحمد بالصحة والعافية ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا سددته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رمضان هذا وتقبل منا جميع طاعاتنا وأعمالنا وعباداتنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Lutfi dan Waalaikumsalam. Bapak semua yang Syukran, telah Ustaz Lutfi. hadir. Sama-sama. Ya, jazakumullah Terima kasih khair. semuanya. Pamit. Kalau khair Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Ustaz. Salam, Masya Allah, Masya Allah. Sehat semua, selamat berbuka Bapak Fadil ya. Ya.